Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu rupanya sedang khawatir jika muncul rencana penggulingan yang berasal dari kabinetnya sendiri. Hal ini terkait dengan sikap Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang menolak rancangan undang-undang ultra-ortodoks. Netanyahu lantas menuding Gallant tengah berusaha melakukan kudeta terhadapnya. Dalam sidang kabinet Israel yang digelar pada Senin 8 Juli, membahas mengenai cara meningkatkan pendaftaran tentara Israel termasuk proposal pembentukan pertahanan untuk memperpanjang wajib militer bagi laki-laki menjadi 3 tahun. Menteri Komunikasi Shlomo Karhi kemudian mencecar Galan yang tak memberikan dukungan RUU wajib militer ultra-ortodoks. Padahal Galan menyatakan siap mendukung perluasan wajib militer tanpa dukungan oposisi. Galan sebelumnya menetapkan bahwa RUU wajib militer ultra-ortodoks harus diajukan dengan persetujuan semua partai koalisi, termasuk partai oposisi yang dipimpin oleh Benny Gantz. Netanyahu mengecam sikap Galan terhadap rancangan undang-undang Haredim dan menggambarkannya sebagai puncak sinisme dan politisasi. Galan pun menyatakan bahwa Israel sedang melalui masa sensitif. Hal utama yang tengah diupayakan saat ini yakni pengembalian para sandera Israel dari Gaza. Menurutnya, upaya politik untuk mengaitkan pembebasan sandera dengan pengecualian Haredim dari wajib militer adalah berbahaya dan tak bertanggung jawab. Adapun dalam pernyataan terbaru, Yoav Gallant telah sepakat dengan IDF untuk merekrut pria ultra-ortodoks mulai bulan depan. Perekrutan itu disebut sebuah kebutuhan operasional dan masalah sosial yang kompleks. Secara diam-diam, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui Menteri Keamanan dari sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir untuk bergabung dengan Dewan Perang Israel. Seorang sumber dekat Ben-Gvir mengatakan Netanyahu menuntut agar persetujuannya tidak diumumkan. Untuk diketahui Dewan Perang Israel ini terdiri dari Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Ketua Partai Shas Aryeh Deri, dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer. Sebelumnya pada pertengahan Juni lalu, Kabinet Perang Israel dibubarkan menyusul mundurnya Benny Gantz dan Gadi Eisenkot. Adapun sosok Gvir sendiri dikenal cukup kontroversial dan kerap bersuara keras terhadap warga Palestina. Ia juga menentang keras upaya gencatan senjata yang saat ini tengah dilakukan negosiasi. Gvir juga sempat mendesak Netanyahu untuk memasukkannya ke kabinet perang. Ia sempat menekankan akan mengganggu kinerja pemerintah Israel jika tak menjadi anggota Dewan Perang. Sebagai informasi, Gvir merupakan ketua Partai Otzma Yahudit yang mewakili kekuatan Yahudi dengan 6 kursi di Knesset. Jika Gvir dan partainya mundur dari koalisi Netanyahu, tentu akan menimbulkan gonjang-ganjing. Pada Senin 8 Juli, Gvir sempat menuduh Netanyahu mengambil keputusan sendiri terkait perang tanpa membahas bersama pejabat Israel lainnya. Kelompok militan Hamas menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menyabotase negosiasi gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza. Hamas menyatakan Netanyahu terus memberikan hambatan saat negosiasi berlangsung. Hambatan yang dimaksud yakni Netanyahu meningkatkan agresi di wilayah Gaza termasuk mengusir para penduduk agar pergi ke wilayah lain. Seperti yang terjadi pada Senin 8 Juli, militer Israel memperluas wilayah evakuasi di bagian utara Gaza. Hal ini pun memaksa ribuan warga sipil Palestina untuk mengungsi di lokasi lain. Kantor Netanyahu pada keterangannya, Minggu 7 Juli, kembali menekankan bahwa kesepakatan apapun akan memungkinkan Israel untuk kembali dan bertempur sampai semua tujuan perang tercapai. Untuk diketahui sejak perang meletus pada Oktober 2023, baru dilakukan 1 kali gencatan senjata pada November lalu selama sepekan. Kala itu, sebanyak 80 sandera Israel dibebaskan dengan imbalan 240 warga Palestina. Namun semenjak itu pembicaraan selalu menemui jalan buntu bahkan sempat terhenti.
Baru-baru ini, negosiasi kembali dilaksanakan, bahkan Netanyahu mengirimkan utusannya ke Qatar. Perdana Menteri Inggris yang baru saja dilantik, Keir Starmer, disebut akan mendukung upaya penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Selain Netanyahu, ICC diketahui juga mengupayakan untuk menangkap Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Netanyahu dan Gallant dianggap bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Gaza. Adapun dukungan dari Starmer ini mengemuka saat berkomunikasi dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Starmer menyatakan pada Abbas bahwa Palestina memiliki hak tak terbantahkan untuk menjadi sebuah negara. Agar korban jiwa tak terus bertambah di Gaza, Starmer tak segan mendesak Netanyahu untuk segera melakukan gencatan senjata di Gaza. Sebelum seruan ini disampaikan, Starmer yang baru saja menggantikan Rishi Sunak ini sempat dituding sebagai sosok yang pro-Israel dan tak menyerukan gencatan senjata. Namun Starmer langsung buru-buru memberikan bantahannya. Di bawah pemerintahan Starmer, Inggris menegaskan akan membatalkan argumen hukum terkait ICC yang pernah diajukan oleh pemerintahan sebelumnya. Meski Starmer menentang invasi Israel ke Palestina, namun ia meyakinkan Netanyahu bahwa Inggris tetap ingin melanjutkan kerjasama penting dengan Israel. Demikian Viral News kali ini, saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.